Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Hantati Laisi dengan NIM 64240445. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali dengan cara ilegal atau tidak etis. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, pengelapan, nepotisme, dan kolusi. Korupsi dapat memiliki dampak negatif yang seperti satu, menghambat pembangunan ekonomi, yang kedua, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang ketiga, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang keempat, mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Gerakan anti korupsi berbasis rakyat sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dan masyarakat. Dampak buruk korupsi dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Ada beberapa dampak buruk korupsi, seperti satu, menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi, meningkatkan biaya proyek, dan mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor yang produktif. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan manipulasi alokasi sumber daya, sehingga masyarakat miskin dan rentan semakin terpinggirkan. Yang ketiga, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, sehingga masyarakat menjadi skeptis dan tidak percaya diri terhadap kemauan pemerintah dalam melayani kepentingan publik. Yang keempat, mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Korupsi dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan sosial dengan menciptakan konflik kepentingan, memicu protes sosial, dan melemahkan legitimasi pemerintah. Yang kelima, menghambat pelayanan non-publik. Korupsi dapat menghambat pelayanan publik dengan memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Dalam konteks ini, gerakan anti korupsi berbasis rakyat menjadi sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan pemerintah yang lebih baik dan masyarakat yang lebih adil. Beberapa langkah untuk mengurangi korupsi: 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Pengawasan, 4. Pendidikan, 5. Sistem pengaduan, 6. Sanksi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, korupsi dapat dikurangi dalam pemerintah yang lebih baik dan dapat tercipta. Mencegah korupsi dapat dilakukan dengan membuat peraturan dan hukum yang jelas dan efektif, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan sumber daya, serta mengadakan pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Selain itu, menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi juga sangat penting untuk memberikan efek jera. Contohnya konkret dari pemerintah yang baik adalah pemerintah kota transparan dalam pengelolaan keuangan negara dan sumber daya, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menggunakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat
berpartisipasi dalam membentuk kebijakan pemerintah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.